Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sujatmiani, guru IPA dari SMP Negeri 5 Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Melalui video ini, saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Putik Komedi. Penasaran? Simak terus video ini sampai selesai. Berdasarkan rapor pendidikan SMP Negeri 5 Kepil tahun 2024, didapatkan data bahwa karakter mengalami penurunan 0,55 dari tahun 2023. Saya mempelajari akar masalah, salah satunya dari rendahnya kreativitas murid, yaitu sebesar 50,49, turun 4,28 dari tahun 2023. Rendahnya kreativitas terlihat pada pembelajaran sehari-hari yang belum menyesuaikan dengan pembelajaran masa kini. Sebagian murid membawa HP ke sekolah, namun sampai saat ini HP belum banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Hal ini sangat menantang bagi saya. Bagaimana agar saya mampu mengasah kreativitas murid melalui kegiatan pembelajaran yang menarik dan asik, sekaligus memanfaatkan aset HP yang dimiliki agar menghasilkan konten video pembelajaran yang bermanfaat untuk murid. Tantangan yang lain, bagaimana saya mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mengakomodir beragam gaya belajar murid, khususnya pada materi alat ukur. Jumlah alat ukur di laboratorium IPA belum mencukupi untuk setiap kelompok satu. Sehingga bagaimana caranya agar praktik bisa dilaksanakan dengan efektif? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya menerapkan praktik baik berjudul Putik Komedi yang merupakan akronim dari puzzle dan praktik untuk konten media sosial. Praktik baik dilaksanakan dalam 2 pertemuan. Langkah-langkah pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan, dan analisis hasil. Pada tahap persiapan, sebagai guru saya mempersiapkan perangkat pembelajaran, meliputi modul ajar, LKPD, pembentukan kelompok, soal asesmen, puzzle, penyiapan sarana prasarana, dan peralatan praktik. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan ini saya bagi dalam 2 pertemuan yang masing-masing terdiri dari pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pertemuan 1, kegiatan pembukaan dimulai dengan mengucap salam, berdoa, Asmaul Husna, memeriksa daftar hadir, dan mengingatkan kesepakatan kelas. Saya juga mengadakan energizer atau ice breaking untuk menyiapkan kondisi fisik dan mental murid agar siap mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik tentang penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, saya memutar video tentang teknik membaca alat ukur yang benar, dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, saya memberikan penjelasan kegiatan yang akan dilakukan, membacakan pembagian kelompok praktik agar murid segera duduk bersama kelompoknya. Kelas dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5-6 orang. Perwakilan kelompok mengambil nomor undian, jenis alat ukur apa yang didapatkan oleh kelompoknya. Selanjutnya, murid mengambil puzzle, QR code yang berisi link video, serta mengambil lembar kegiatan murid atau LKPD. Murid menyusun puzzle alat ukur untuk melatih ketelitian, kreativitas, dan kerjasama dalam kelompok. Setelah puzzle selesai disusun, murid mengambil alat ukur sesuai gambar, lalu mempelajari video tutorial penggunaan alat ukur yang dapat dipindai dengan QR code tadi. Setelah murid memahami penggunaan alat ukur yang menjadi tugasnya, maka murid akan mempraktikkan pengukuran sambil mengisi LKPD. Murid membuat video tutorial penggunaan alat ukur yang menjadi tugas kelompoknya. Pada kegiatan penutup pertemuan ini, guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan murid di rumah, yaitu mengedit video lalu mengunggahnya ke media sosial yang dimiliki. Pada pertemuan kedua, murid akan mempresentasikan hasil kerjanya dengan model saling berkunjung untuk berbagi materi yang telah diperoleh tentang penggunaan alat ukur yang menjadi tugasnya. Setelah semua selesai, guru memberikan penguatan materi. Pada kegiatan penutup, guru memandu murid untuk membuat kesimpulan. Selanjutnya, murid mengikuti penilaian formatif dengan kuisis mode Mastery Pack, di mana murid bertanding dengan kelompok lainnya. Terakhir, murid mengikuti kegiatan refleksi pembelajaran. Refleksi saya lakukan dengan 2 moda. Untuk anak yang memiliki HP, refleksi dapat dipindai dari QR code. Sedangkan anak yang tidak memiliki HP, refleksi dijawab dengan kertas sticky note. Guru memberikan informasi kegiatan pembelajaran selanjutnya, lalu menutup pelajaran dengan doa dan salam.
Penggunaan putik komedi pada pembelajaran IPA kurikulum Merdeka telah terbukti efektif. Penggunaan puzzle melatih kreativitas dan kolaborasi kelompok agar bekerja sama menyelesaikan penyusunan puzzle alat ukur. Kegiatan praktik alat ukur melatih keterampilan murid dalam menggunakan alat ukur yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini juga sudah mengakomodir beragam gaya belajar murid. Gaya belajar visual telah terfasilitasi dengan gambar alat ukur, video YouTube tentang penggunaan alat ukur, serta melihat dan menggunakan langsung alat ukur. Gaya belajar auditori telah terfasilitasi dengan mendengarkan video serta pembuatan video tutorial yang tentu saja murid dapat terlatih kemampuannya dalam berbicara serta pada saat saling berkunjung. Gaya belajar kinestetik telah terfasilitasi dalam penyusunan puzzle yang menuntun murid untuk merangkai puzzle dengan benar bersama anggota kelompoknya. Selain itu, murid dapat mempraktikkan langsung penggunaan alat ukur yang melatih kemampuan motoriknya. Dalam pembuatan video, murid diperkenankan keluar ruangan untuk mencari tempat yang nyaman. Hal ini juga memfasilitasi gaya belajar kinestetik yang suka banyak bergerak. Pembelajaran dengan putik komedi sangat menarik bagi murid. Hal ini dapat dilihat bahwa murid nampak senang mengikuti pembelajaran. Murid senang dan tertantang ketika menyusun puzzle maupun ketika praktik melakukan pengukuran. Hal ini juga bisa dilihat dari hasil refleksi setelah kegiatan pembelajaran. 90% murid menyatakan sangat senang mengikuti pembelajaran. Penilaian formatif saya lakukan dengan kuisis mode Mastery Peak, di mana murid merasa diajak bermain game antara satu kelompok dengan kelompok lain. Asesmen berlangsung dengan sangat seru, sehingga murid kelihatan bersemangat. Murid dapat langsung melihat jawabannya benar atau salah, dan melihat perjalanan kelompoknya di layar. Hal ini membuat siswa semakin semangat untuk dapat berkolaborasi, bekerja sama bersama kelompoknya agar menjadi juara. Konten media sosial yang dibuat oleh murid dapat melatih kreativitas murid. Kreativitas terlihat dari karya video yang dihasilkan dan diunggah di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Saya merasa senang melakukan praktik baik putik komedi karena melatih kreativitas murid agar dapat menyusun puzzle dengan benar serta membuat konten akan mampu mengasah kreativitas murid dari teknik pengambilan video, pengeditan video untuk diunggah di media sosialnya. Murid memberikan respon positif, senang dengan kegiatan yang dilakukan termasuk asesmen menggunakan HP. Rekan sejawat yang lain juga merespon secara positif praktik baik ini. Sebagian guru terinspirasi untuk menerapkan praktik baik serupa di kelasnya. Keberhasilan praktik baik ini tak lepas dari persiapan yang dilakukan berupa pembuatan media puzzle, LKPD, modul ajar, alat ukur, dan sarana-prasarana lainnya. Ya, terima kasih kepada Ibu Sujatmani APT yang sudah melakukan praktek baik pembelajaran dengan model putik komedi. Harapannya Hansu bisa meningkatkan kreativitas pendidik dan nantinya pendidikan kita di tahun depan bisa meningkat. Saya akan memberikan testimoni tentang pembelajaran praktik baik yang diberikan oleh Bu Sujatmiani, menginspirasi saya untuk melakukan inovasi pembelajaran kepada murid di SMP Negeri 5 Kepil. Saya Malika dari kelas 7A ingin menyampaikan testimoni saya tentang pembelajaran IPA. Saya merasa sangat senang dan asyik dengan Bu Mia karena pembelajarannya membuat semangat dan mudah dipahami. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi penjelasan praktik baik saya yang berjudul Putik Komedi. Semoga bermanfaat. Tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, saya menerima kritik dan saran demi kemajuan karya saya selanjutnya. Terima kasih telah menyimak praktik baik saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.